Sahabat cerdas, kembali bersama Pak Santo kaitannya dengan membahas soal elastisitas silang. Perhatikan statement di dalam soal ini. Apabila X dan Y adalah barang substitusi, Anda sudah tahu bahwa barang substitusi adalah dua barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya adalah kaos dengan baju, sepatu dengan sandal, sepeda motor dengan mobil. Artinya, ketika tidak ada sepatu bisa pakai sandal, ketika tidak ada sepeda motor bisa pakai mobil, ketika tidak ada baju bisa pakai kaos. Nah, bagaimana menganalisa hubungan antara kedua barang yang bersifat substitusi tersebut? Caranya yaitu dengan menganalisis sebagai berikut. Ketika harga X atau kaos meningkat, maka permintaan terhadap kaos kecenderungannya adalah turun. Lantas bagaimana permintaannya terhadap baju atau Y? Sebagai dasar pemikiran, analisis ini berasumsi bahwa harga dari Y atau baju tetap. Kondisi demikian, maka bisa Anda bandingkan antara harga baju dengan harga kaos. Kira-kira lebih cenderung lebih murah yang mana? Jika harga kaos naik, sedangkan harga baju tetap, ya secara otomatis kecenderungannya harga baju lebih murah. Kalau harga baju lebih murah, maka konsumen akan memilih baju daripada kaos, sehingga permintaan terhadap baju menjadi meningkat. Kemudian di statement ini dikaitkan dengan penawaran. Kalau permintaan baju meningkat, maka hal ini terbaca oleh seorang penjual atau produsen, maka kecenderungannya penjual akan menawarkan baju dalam jumlah yang bagaimana. Penjual pun juga akan memperbanyak penawaran bajunya. Kemudian kondisi yang lain, ketika harga kaos justru turun, maka permintaan terhadap kaos karena harganya turun, maka permintaan terhadap kaos menjadi meningkat. Sementara perlu kalian ketahui bahwa harga baju diasumsikan tetap. Nah, kondisi ini mana yang lebih murah? Apakah harga kaos atau harga baju? Ya, secara otomatis yang lebih murah adalah harga X atau harga kaos. Sedangkan harga baju terkesan tinggi. Sehingga permintaan terhadap baju menjadi bagaimana kalau dia cenderung tinggi? Ya otomatis menjadi menurun. Kalau permintaan terhadap baju menurun, maka bagaimana sikap yang diberikan oleh penjual? Ya, secara otomatis juga akan menurunkan penawarannya. Logika sederhananya semacam itu di dalam menganalisa hubungan antara dua barang yang bersifat substitusi. Kemudian dari konsep ini kita coba analisa di jawaban A, B, C, dan D serta E, mana kira-kira jawaban yang benar. Nah, yang A, penawaran X bertambah, harga Y akan cenderung meningkat, gitu kan ya. Ini kira-kira berlaku konsep yang mana? Nah, karena ini yang di depan X, untuk kita mudahkan, kita ganti analisanya lagi dengan pembanding begini. Kalau ini tadi harga X yang naik, sekarang harga Y yang naik dan harga X tetap. Jadi ketika harga X tetap, gitu kan logikanya, kemudian harga Y naik, apa yang terjadi gitu kan? Yang kedua, ketika harga X tetap dan harga Y turun, apa yang terjadi gitu kan? Nah, kita masuk ke sini lagi. Ketika harga Y naik, Y tadi adalah baju ya, maka jika kita lihat perbandingan harganya, terkesan harga kaosnya justru lebih murah gitu kan, maka permintaan terhadap kaos karena lebih murah menjadi meningkat. Sementara bagaimana permintaan terhadap baju? Karena harga baju naik, ya otomatis permintaan terhadap baju menjadi turun. Kemudian yang ini, harga baju turun sedangkan harga kaos tetap, maka terkesan yang lebih mahal adalah kaosnya, sehingga orang banyak beralih ke membeli baju, sehingga permintaan terhadap baju menjadi meningkat. Sementara permintaan terhadap kaos karena terkesan naik, ya berarti atau lebih mahal, ya berarti permintaan terhadap kaos menurun. Sebenarnya dua analisa ini, yang sisi kiri dan sisi kanan pada baris yang sama, itu maknanya sama ya. Oke, kita kembali ke option. Apabila harga Y cenderung meningkat, nah berarti kita pakai yang ini ya, harga Y-nya meningkat. Apa yang terjadi dengan permintaan X? Menjadi meningkat pula. Kalau permintaan itu meningkat, maka penjual pun juga akan memenuhi peningkatan permintaan itu dengan meningkatkan penawarannya atau menambah penawarannya, karena dia membaca di pasar bahwa ada permintaan kaos yang meningkat, maka dia juga akan
menaikkan penawaran kaosnya gitu. Berarti penawaran X bertambah ketika harga Y cenderung meningkat. Kemudian kita coba analisa yang B. Ketika harga Y cenderung turun, berarti berlaku yang ini ya, harga Y-nya turun. Maka yang terjadi, ya karena permintaannya di sini menurun, ya maka secara otomatis penjual pun juga menurunkan penawarannya. Karena memenuhi permintaan X-nya menurun, ya secara otomatis dipenuhi oleh penjual dengan penawarannya diturunkan. Gitu. Sehingga untuk yang B salah ya ini ya. Kemudian yang C, harga Y tak akan berubah, berarti pakai yang ini kan, harga Y-nya cenderung tetap. Apa yang terjadi dengan penawaran X-nya gitu kan? Kalau harga Y-nya cenderung tetap, maka penawaran terhadap Y-nya justru, permintaan terhadap Y-nya justru meningkat. Ya? Tapi di sini adalah penawaran X-nya, sementara penawaran X-nya turun, berarti penawaran X-nya di sini turun mestinya, ini salah. Kemudian harga Y akan meningkat. Nah, harga Y-nya akan meningkat, berarti yang posisi ini ya menganalisanya. Maka yang terjadi permintaan terhadap X juga meningkat, berarti Y ini meningkat. Maka permintaan terhadap X juga meningkat. Dan permintaan meningkat ini akan dipenuhi oleh penjual dengan meningkatkan penawaran. Berarti ini D juga benar. Kemudian yang E, permintaan X bertambah, permintaan Y tak akan berubah. Nah, ini tidak bisa dianalisa ya, karena pengaruh dari permintaan baik barang X dan Y itu dipengaruhi oleh naik turunnya harga, di mana harga itu adalah faktor penyebab dan permintaan atau penawaran itu faktor akibatnya. Sehingga untuk yang ini tidak bisa dianalisa. Kemudian kita coba bandingkan ini. Kok ada dua jawaban antara A dan D? Nah, sebenarnya antara jawaban A dan D itu kan sama ya. Di sini penawaran X bertambah, ini juga penawaran X bertambah. Ketika harga Y akan cenderung meningkat. Di sini harga Y akan meningkat. Ya, sebenarnya ini adalah ambigu ya. Mestinya sang pembuat soal bisa meredaksikan berbeda sehingga jawabannya hanya ada satu. Kalau demikian berarti jawabannya ada dua, yaitu A dan D. Demikian sahabat cerdas terkait dengan soal tentang elastisitas silang tersebut.